could see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, With an outstretched arm, I will bless your name. thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, When I stretched out, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. thank you, Lord. For all you've given to me. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Shalom warga kerajaan yang terkasih, kembali lagi dalam Voice of Victory edisi spesial pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, hari sebelum Yesus naik ke sorga, Dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari itu beberapa dari murid-murid dikatakan Matius masih ada yang ragu-ragu. Mungkin mereka berpikir, apa yang akan terjadi kalau nanti Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kami? Selama ini kami masih bisa berjumpa dengan Dia. Kalau kami tidak bisa, Yesus masih bisa menolong kami. Tapi what will happen next? Hari itu ada keraguan-raguan, bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sebelum Yesus tadi bicara kepadamu diberi kuasa, mereka masih bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih berharap sesuatu yang dalam pikiran mereka, pemulihan untuk kerajaan Israel, pemulihan bagi Israel hari itu, pemulihan bagi kehidupan mereka. Tetapi Yesus menjawab semuanya itu dengan, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Maka itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menjawab keinginan mereka untuk dipulihkan Israel pada masa itu dengan, untuk pemulihan
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sesuai kuasanya. Tetapi kamu, ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi hari ini ada dua hal tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, Tuhan sudah memberikan kamu kuasa. Dan kuasa yang diberikan itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Kuasa yang sama, Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, diberikan kepada kamu dan aku. Sehingga hari ini kamu bisa berkata, apa yang kuikat di bumi terikat di sorga, apa yang kulepaskan di bumi terlepas di sorga. Saudara, hari ini kita bisa berkata di dalam nama Tuhan Yesus, karena sudah ada kuasa. Don't worry about hal yang lain, tentang hal-hal yang lain. Mungkin kamu sedang berpikir, Tuhan, aku ingin pemulihan A, B, C. Tapi Tuhan bilang, itu nanti waktunya Bapa. Tapi yang pasti, hari ini kamu diberikan kuasa. Jangan takut. Dan kuasa itu diberikan, saudara, kuasa yang besar itu diberikan karena ada tugas yang harus dikerjakan. Bicara tentang pencurahan Roh Kudus itu bicara kuasa. Dan kenapa kuasa diberikan? Kenapa begitu dahsyat kuasa itu? Karena pekerjaan yang akan kita kerjakan juga sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, jelas, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sebelum Yesus naik ke sorga, jelas dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, mereka mengusir setan demi namaku. Saudara, ada tugas, yaitu mengerjakan pekerjaan yang sudah Yesus kerjakan. Dan saudara tahu, tidak banyak orang yang mau mengerjakan itu. Dikatakan dalam Matius 9 ayat 37, tuaian banyak, tuaian sangat banyak saudara, tetapi pekerja hanya sedikit. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, oligos. Kenapa sedikit? Karena tidak konsisten. Kadang ada, kadang tidak ada. Hari ini biarlah kita diingatkan, kenapa kita diberikan kuasa? Karena ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Celakalah jika kita tidak memberitakan Injil. Ketika Yesus akan naik ke sorga, jelas amanat agung yang diberikan Yesus kepada setiap kita. Dan ini bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas setiap orang percaya. Maka itu dikatakan Yesus telah mati untuk semua orang, sehingga setiap orang tidak boleh lagi hidup buat dirinya sendiri, tapi harus hidup untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Saudara, saya percaya dalam hidup ini panggilan tertinggi adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka tugas pemberitaan Injil ini harus saudara dan saya kerjakan, apapun posisi kita, apapun keadaan kita, karena hati Bapa adalah tentang jiwa-jiwa. Maka itu dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Hati Bapa tentang jiwa-jiwa. Hati Yesus, yes, selalu tentang jiwa-jiwa harus diselamatkan. Makanya Dia bilang, tuaian banyak, pengerja sedikit. Yesus selalu punya belas kasihan untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mengalami sengsara. Hari itu ketika Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, Yesus katakan begitu. Tuaian banyak tapi pengerja sedikit. Maka itu juga Yesus tadi bilang, untuk pemulihan, seringkali kita pikir, Tuhan, aku baru akan mau memberitakan Injil, aku baru mau menyelesaikan pekerjaanmu, aku baru mau melakukan pelayanan ini jika Tuhan sudah pulihkan keadaan saya, jika Tuhan sudah pulihkan suami saya, jika Tuhan sudah pulihkan ekonomi saya. Ada banyak orang yang pikir kalau sudah pulih baru dia bisa melayani Tuhan. Tapi Yesus hari itu bilang apa saudara, sebelum Dia akan naik ke sorga, mengenai pemulihan kamu gak usah pikirin. Yang penting adalah, tetapi yang terutama adalah Roh Kudus itu akan memberikan kamu kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang paling penting, karena kamu diberikan kuasa untuk apa? Jadi saksiku. Yang paling penting adalah jadi saksi Yesus dimanapun kita berada hari ini. Ingat, tujuan kita yang terutama adalah hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka hari ini, jika hati Bapa adalah jiwa-jiwa, jika hati Yesus adalah jiwa-jiwa, Dia naik ke sorga, Dia titipkan jiwa-jiwa itu untuk kamu dan aku. Makanya dikatakan kepada Petrus hari itu, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus bilang, engkau tahu segala sesuatu 3 kali. Dia sedih dan dia bilang, kau tahu segala sesuatu, kau tahu aku mengasihi engkau Tuhan. Apa jawaban Yesus? Jika kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku.
saudara Roh Kudus diberikan. Karena pekerjaan ini sangat besar. Karena pekerjaan ini memang membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Tetapi jangan takut. Kuasa itu sudah ada pada kamu. Roh Kudus itu sudah diberikan untuk kamu dan aku. Sehingga kamu dan aku tidak pernah menjadi yatim piatu lagi. Yesus bilang, aku datang kembali kepadamu. Dan dia, kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kalau dia datang, dia akan mengajarkan kamu dalam segala sesuatu kebenaran. Dia memimpin kamu dalam segala kebenaran. Kamu akan diajar oleh dia. Sebab apa yang dia dengar itu berasal dari aku. Jadi hari ini bukan tentang bisa lagi. Karena kuasa yang diberikan membuat kita bisa. Bukan tentang bisa lagi, karena Roh Kudus yang sudah ada bersama dengan kita membuat semuanya jadi bisa. Tinggal apakah kau mau untuk mengerjakan panggilan, pekerjaan, pemberitaan Injil ini. Saya percaya kalau kau mengasihi Tuhan dan kalau kau merasa berhutang sama Tuhan, pasti kau mau mengerjakannya. Pencurahan Roh Kudus diberikan supaya kau mampu mengerjakan semua pekerjaan hebat ini untuk memberitakan kerajaannya, membawa jiwa-jiwa datang kepada dia sampai dia datang kali kedua. Dan jangan takut, dia menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan tentang bisa lagi, tetapi apakah kau mau atau tidak. Ini aku, kalau saya, aku mau Tuhan, pakailah aku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah di pencurahan Roh Kudus ini kami mengerti, memahami dan mengingat rekomitmen bahwa hidup ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaanmu. Bahwa Roh Kudus diberikan karena ada kepentingan kerajaan sorga. Hancurkan hati kami untuk apa yang menghancurkan hatimu. Bahwa kepentingan ini ada di atas segala-galanya. Kami hidup untuk kepentingan kerajaan sorga ini. Untuk my father business, kata Yesus. Supaya jiwa-jiwa semua diselamatkan. Jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami. Kami gak bisa, tetapi kuasa-Mu yang membuat kami bisa dan mampu. Kami mau Tuhan, dan biarlah Kau pakai kami semua luar biasa. Untuk setiap orang yang mungkin selama ini sering berpikir kalau sudah dipulihkan baru aku mau melayani Tuhan, aku berdoa. Biarlah hari ini mereka boleh mau melayani Tuhan, bukan karena syarat-syarat yang lain, tapi karena ini perintah dan karena kami mengasihi Tuhan. Semua orang yang pernah berjanji untuk melayani Tuhan, biarlah mereka kembali membayar nazar mereka. Bahkan bukan karena bayar nazar, tetapi karena mereka, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, utuslah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.